Pasar pertahanan Indonesia untuk pesawat sayap putar sejak 1980-an didominasi oleh Airbus Helicopters dan Bell Textron. Airbus Helicopters yang di masa lalu dikenal sebagai Aerospatial telah memasok helikopter SA-330 Puma dan AS-332 Super Puma melalui kerjasama dengan PT IPTN pada awal 1980-an. Selanjutnya sejak tahun 2000-an ketika Aerospatial telah merger dengan Daimler-Benz Aerospace AG menjadi Eurocopter Group, pabrikan ini memasok sekitar 17 helikopter EC-120 Kolibri kepada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Pada tahun 2014, produsen asal Eropa ini mendapatkan kontrak dari Indonesia untuk memasok 11 AS-565 MBI kepada TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini Airbus Helicopters masih memiliki kontrak di Indonesia melalui kemitraan dengan PT Dirgantara Indonesia untuk memasok sejumlah helikopter H225M yang merupakan pengembangan dari AS-332 Super Puma. Dalam setahun terakhir terjadi dinamika pasar helikopter militer Indonesia yang cukup dinamis sehingga menuntut Airbus Helicopters untuk menyesuaikan diri. Setelah selama bertahun-tahun pabrikan yang berbasis di Marignane, Perancis relatif mendominasi pasar tanpa ada pesaing yang berarti. Kini situasi pasar mulai berubah karena perkembangan sebagai berikut. Pertama, penetrasi dari Leonardo Helicopters. Pabrikan helikopter yang sebelumnya dikenal sebagai AgustaWestland sejak beberapa tahun terakhir cukup agresif untuk memperluas pasar helikopter militernya di Indonesia. Setelah upaya pertama gagal karena skandal helikopter AW101 yang mulai menyeruak pada Desember 2016, Leonardo Helicopters dalam 2 tahun terakhir aktif melakukan kampanye pemasaran helikopter AW149. Ceruk pasar helikopter AW149 yang berpotongan dengan Airbus Helicopters H215M dan H225M memunculkan tantangan bagi Airbus Helicopters untuk mempertahankan pangsa pasarnya di Indonesia. Kedua, kampanye pemasaran oleh Sikorsky. Perusahaan helikopter asal negeri Paman Sam ini dalam beberapa tahun belakangan aktif mempromosikan S-70i Black Hawk untuk memenuhi kebutuhan pasar militer Indonesia. Upaya promosi pabrikan pesawat sayap putar yang bagian dari Lockheed Martin setelah dibeli pada tahun 2015 senilai 9 miliar US dollar, dibantu pula oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta melalui Office of Defense Cooperation. Helikopter yang namanya melambung karena kegagalan Operation Gothic Serpent pada tahun 1993 di Somalia tersebut mempunyai ceruk pasar yang berpotongan dengan Airbus helikopter H215M dan H225M. Ketiga, rencana penyederhanaan tipe helikopter medium lift. Kementerian Pertahanan Indonesia sejak tahun lalu telah merencanakan untuk menyederhanakan tipe helikopter medium lift yang akan digunakan oleh TNI. Meskipun dalam katalog produk Airbus Helicopters dinyatakan bahwa H215M dan H225 dikelompokkan sebagai helikopter heavy lift, namun dalam ceruk pasar internasional kedua tipe pesawat sayap putar itu sesungguhnya dikategorikan sebagai helikopter medium lift. Mengutip berbagai sumber kredibel di Jakarta, helikopter medium lift yang menjadi pilihan Kementerian Pertahanan adalah Sikorsky S-70i. Kabar baik, rencana pengadaan helikopter S-70i adalah program ini telah masuk dalam Green Book Bappenas untuk tahun fiskal 2021. Dengan kata lain, Bappenas telah menyetujui usulan pengadaan helikopter medium lift angkut serbaguna bagi TNI Angkatan Darat. Timbul harapan kehadiran helikopter S-70i akan menjadi mitra andal bagi helikopter serang AH-64 Apache yang telah dulu dipunyai oleh Indonesia. Namun kabar buruknya adalah Kementerian Keuangan tidak menyetujui usulan pendanaan program helikopter angkut serbaguna. Pembiayaan akuisisi helikopter yang memiliki 4 rotor blades ini tidak termasuk dalam daftar penetapan sumber pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sebagai konsekuensinya, TNI Angkatan Darat mesti bersabar lebih lama untuk mempunyai dan mengoperasikan helikopter yang pernah terlibat dalam Operation Just Cause pada tahun 1989 ini.